Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Kali ini seperti dengan judul, aku ngehaul beberapa stationery dan satu barang random yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan stationery, tapi aku tetap mau ngerekomendasiinnya ke kalian. Jadi kita mulai aja dari toko yang pertama. Di toko ini aku beli beberapa barang, ini tokonya dan link tokonya udah aku taruh di description box. By the way, semua barang yang ada di video ini aku belinya di Shopee ya. So, ini adalah beberapa barang yang aku beli dari toko ini. Oke, barang pertama yang aku beli dari toko ini yaitu ini stiker totol-totol yang bentukannya kayak emoticon gitu. Aku pilih dua variasi. Yang pertama warnanya itu lebih ke warm coklat-coklat gitu, lebih ke coklat dan bentukannya tuh kayak gini. Dan ini variasi yang kedua, bentukan emoticonnya itu nggak ada yang berubah, perbedaannya cuma ada di variasi warnanya aja. Oke, lanjut barang berikutnya dari toko yang sama. Ini itu kayak pinset gitu. Aku pilih variasi yang warnanya pink. By the way, sebenarnya aku itu udah punya pinset ini sebelumnya, tapi aku beli lagi karena waktu itu kukira pinset yang ini itu udah hilang. Taunya pas barang aku udah nyampe, pinset yang lama malah udah ketemu. Oke, balik ke topik. Bentukan pinsetnya itu kayak gini, agak melengkung sedikit. Terus di sini dikasih tutup pelindung buat ujung pinsetnya. Pinset ini aku gunain buat ngebantu aku ngambil stiker biar lemnya itu nggak banyak nempel di tangan. Karena ujung pinset itu tajam dan runcing, jadi itu tuh ngebantu banget biar lem stikernya itu bisa merekat dengan sempurna karena nggak ada lem stiker yang nempel di tangan. Oke, lanjut ke produk berikutnya. Ini tuh masih dari toko yang sama. Aku beli 3 buah stickers, bentukannya kayak gini. Aku beli 3 buah stickers dengan variasi dan bentuk yang beda-beda. Oke, ini adalah variasi pertama dari 3 stickers yang aku beli tadi. Bentukan stikersnya itu kayak gini. Terus tema warna stiker ini tuh kayak ungu-ungu gitu. Dan masing-masing gambar kita dapat 2 buah stiker kayak gini. Bagi aku kualitas stiker ini itu bagus-bagus banget. Gambar dan warnanya itu nggak ada pecah-pecah sama sekali. Licin juga, dan ini pas aku nyobain stikernya itu agak sedikit tebal. Dan ini hasilnya pas udah aku tempel di kertas. Oke, kita lanjut ke variasi yang kedua. Itu tuh kayak gini, bentukannya itu kayak perangko gitu. Kalau warnanya itu ya kayak perangko biasa, kayak gini. Ya kalian bisa lihat sendiri lah ya. Sama kayak tadi, masing-masing model dapat 2 stickers kayak gini. Terus kualitasnya masih sama juga kayak tadi, agak sedikit tebal dan licin. Dan kalau misalnya stickers ini kena air, dia nggak bakalan cepat rusak. So, ini adalah hasil setelah aku tempelin stikersnya di kertas. Lanjut ke stickers ketiga atau stickers terakhir dari yang aku beli tadi. Bentukan stikersnya itu kira-kira kayak gini, tapi aku agak kecewa karena ada cacat di satu stiker kayak gini, tapi ya udah nggak apa-apa, cuman satu juga. Bentukan stikersnya itu kira-kira kayak gini, semua warnanya pastel dan gambar-gambarnya itu kayak ala-ala Korea gitu. Masih sama kayak sebelumnya, masing-masing stickers dapat 2 gambar kayak gini. Lalu buat kualitasnya masih sama juga kayak tadi, agak tebal dan agak licin, glossy kayak gini. Dan ini adalah hasil setelah aku tempel di kertas. Oke, next, ini itu masking tapes. Bentukan kotaknya itu kayak gini, biasa aja, nggak ada apa-apa selain dari tulisan China yang nggak bisa aku baca dan gambaran motif masking tapesnya. Motif masking tapes yang aku beli ini bentukannya kayak koran. Dalam satu kotak ini isinya ada 5 motif yang beda-beda. Terus sekarang mau aku coba nempelin masking tapesnya ke kertas. Masking tapes ini itu agak transparan gitu, tapi enggak yang transparan banget. Nah, pas aku potong masking tapesnya, feel-nya itu mudah aja kayak kita ngerobek kertas, tapi kertasnya itu yang kayak agak sedikit ditambah plastik gitu, jadi sedikit agak lebih susah motongnya. Tapi overall ini tuh bagus semua dan aku suka. Dan ini hasil setelah aku tempel di kertas. Lanjut, ini itu kayak pisau cutter gitu, bentukan awan. Cara ngeluarin pisaunya itu tinggal diginiin aja, tapi pisaunya itu nggak bisa stay, jadi harus ditahan buat gunainnya.
Nah, sekarang aku mau coba gunain pisaunya buat buka paket. Sebagai contoh, aku gunainnya di bekas packingan tadi, dan hasilnya kayak gini. Barang berikutnya, aku beli stempel vintage silikon, bentukannya kayak gini, tapi masalahnya aku lupa buat beli akrilik stempelnya sama tinta stempelnya juga. Jadi, aku belum bisa sempurna buat nge-review ini. Tapi tenang aja, aku bakalan bikin versi full lengkap reviewnya di video berikutnya. Kalau misalnya akrilik stempelnya sama tinta stempelnya udah nyampe. By the way, bentukan stempel yang ini itu kayak bunga-bunga, daun-daun, dan ada kupu-kupunya juga. Terus bicara soal tekstur, karena stempelnya ini tuh silikon, jadi dia itu kayak lembut banget, yang kayak kenyal juga gitu. Oh iya, kalau misalnya kalian mau beli paket stempel ini, semua linknya udah aku taruh di description box ya. Next, paket berikutnya ini dari toko yang berbeda. Aku cuman beli satu barang dari toko ini. Barang yang aku beli dari toko ini cuman satu buah buku doang. Ini itu buku jurnal atau buku catatan yang ala-ala vintage gitu. Nah, di packingan bukunya ini kita dapat dua buah freebie, satunya itu stiker sama satunya lagi washi tape. Lanjut, cover bukunya itu warna hitam, tapi di sini bukunya ada cacat kayak gini, baca ya udah nggak apa-apa. Dan kertas-kertas bukunya itu kayak vintage gitu, warnanya coklat-coklat kuning kayak gini. Lembaran kertasnya juga agak tebel. Terus pas aku nyoba nulis di kertas buku ini, feel nulis di buku ini tuh enak banget, enteng kayak kesat-kesat gitu. Apalagi kalau nulisnya pakai pena tinta basah kayak pena Majel yang lagi aku pakai sekarang. Aku juga nyoba nulis di buku ini pakai brush pen. By the way, brush pen yang aku pakai ini brush pen Tombow ya. Bicara soal feel nulis dengan brush pen di buku ini, jujur pas aku nge-swipe brush pen ini di kertas bukunya, rasanya tuh enak banget, kayak yang mudah banget gitu loh. Feelnya hampir sama kayak aku pakai pena tadi, agak keset dan licin gitu. Terus pas aku lihat ke lembaran sebaliknya, tinta dari brush pen sama pena ini nggak nembus sama sekali. Dan yap, buku ini worth it banget. Oke, lanjut paket berikutnya dari toko yang berbeda. Di toko ini aku cuman beli dua buah barang. Nah, oke, ini dia barang yang aku beli. Yang pertama itu ada pembolong kertas dari Joico. Ini itu pembolong satu lubang doang. Bentukan pembolong lubang kertasnya itu kayak gini. Terus bentukan mulut pelubangnya itu kayak gini. Dan by the way, aku megangnya kebalik. Oke, lanjut. Gagangannya itu agak sedikit keras bagi aku pas aku nekan-nekan gagangannya kayak gini. Tapi pas aku nyoba buat gunainnya di kertas, ini itu lancar-lancar banget. Nggak ada kendala, nggak ada macet. Dan bolongannya itu sempurna. Terus pas aku coba buat samain bolongannya dengan kertas binder ini, bolongannya itu hampir sama gitu. Nah, sehabis bolongin kertas, biasanya kan ada sisa-sisa bolongannya tuh kan ya. Nah, sisa-sisa bolongan itu bakalan tersimpan di sini. Jadi, sampah-sampah sisa bolongannya nggak bakalan kececeran kemana-mana. Lanjut ke barang berikutnya, aku beli brush pen dual tip 48 warna dari Joico. Nah, sekarang aku nyoba ngambil satu buah brush pennya buat aku coba swipe di kertas. Feel pas aku nge-swipe brush pen ini di kertas, rasanya itu agak sedikit keras dan bagi aku agak susah diatur, apalagi pas dari downstroke ke upstroke. Lanjut, pas kertasnya aku balik, tintanya itu nggak begitu nembus di kertas 200 GSM ini. Bagi aku, buat harga brush pen ini yang lumayan affordable, ini udah worth it kok. Oke, lanjut ke barang terakhir sekaligus dari toko terakhir juga. Dan by the way, aku belinya dari toko ini. Ini itu barang random yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan stationery yang udah aku janjiin di awal tadi. Dan tada, ada yang bisa nebak gak ini apaan? Yap, ini itu in-ear yang biasa dipakai sama idol itu loh. By the way, pas beli ini, kita langsung dikasih case-nya. Jadi nanti tuh nggak perlu repot-repot buat nyari tempat nyimpan in-ear-nya lagi. Lanjut, di dalam case-nya kita udah dikasih ini. Aku nggak tahu namanya, jadi aku cuma liatin ke kalian aja. Terus yang pastinya kita dapat in-ear monitornya.
Aku pilihnya variasi warna pink, tapi kalau misalnya kalian mau milih variasi warna yang lain, variasi warnanya tersedia banyak kok. In-ear ini tuh berguna banget buat ngebantu aku belajar. Jadi rumah aku itu dekat dengan jalan raya, jadi akunya kadang suka susah fokus kalau mau belajar. Jadi aku gunain in-ear ini buat nutupin telinga aku dari gangguan-gangguan suara luar, sekaligus buat dengerin study musik. Dan terus kadang kalau misalnya hujan, aku juga nggak kedengaran kalau misalnya belajar lewat video. Jadi aku juga bisa gunain ini buat belajar pas lagi hujan. Sebenarnya bisa aja sih pakai headset biasa, cuman bagi aku lebih suka pakai ini sih. Oke, segini dulu videonya. Makasih buat yang udah mampir di video ini. Dan by the way, maaf banget kalau misalnya ada kata-kata aku yang sering keulang-ulang di videonya. Oh iya, link produk sama link tokonya semuanya udah aku taruh di description box ya. Makasih semuanya. Bye-bye.